Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all my students, for this meeting, we would like to discuss about the complement clauses. It is still related that about our discussion with a previous meeting about the complement options. And then for this meeting, the specific one is about a complement clauses. Well, as we can see that, all human languages allow sentential phrases or clauses, as they are often called to functions as a complement. Oke, semua manusia menggunakan bahasa dalam bahasa yang diujarkan tersebut, itu boleh jadi ada frasa atau klausa yang tanpa disadari itu terucap, dan klausa-klausa ini itu sering disebut dengan katanya fungsi sebagai pelengkap. Oke, kita lihat di sini ada contoh. A simple examples of this from English is given in point 16 the example on number 16. Nah, di sini kita lihat dari klausa sebagai pelengkap complement of clauses. Nah, bila mana kita lihat di example contoh di sini dari kalimat depends how. Nah, ini merupakan depends how terdiri dari kalimat subjek dan verb. Nah, pelengkap dari depends how di sini, tanda dari complement clause itu nanti ada that di sini Nah, ini masuk ke dalam kategori complement clause that the team won. Ini disebut dengan matrix clause. The ball pace break it phrase in 16 is called complement. Nah, ini seperti kita lihat di sini dalam bentuk kalimat atau kosakata yang ditebalkan itu disebut dengan pelengkap klausa pelengkap. Kita lihat di sini the larger underlines. Nah, ini baris garis bawah di sini itu merupakan disebut dengan matrix clause Nah, ini yang disebut matrix clause ini adalah underlines garis bawah ini depends how that the team wants. Nah, itu disebut dengan matrix clause Nah, ada kosakata yang digunakan sebagai complement clause sebagai penanda dari complement clause. Misalnya di sini ada that's penanda that's atau bisa juga misalnya whether atau if itu disebut dengan misalnya sebagai penanda, atau disebut juga dikenal dengan complementizers pelengkap. Together with their TP complement, they form the CP complementizer phrase. Nah, TP type of phrase di sini type of phrase. Nah, di sini sebagai pelengkap bersama dari kata depends hope that the team wants. Dari kalimat ini ada klausa pelengkap
Ya, klausa pelengkapnya apa di sini? Ya, that the team wants. Depends how. Apa yang diharapkan? Kayak ada ini, ya mereka berharap bahwa timnya itu menang. Nah, ini yang disebut dengan a complement clause, that the team wants. Oke, ya, for the next kita lihat di sini. Ya, ini dalam bentuk TP ya, type phrase ya. Di sini type of phrase jenis frasa tadi sebagai pelengkap when a CP complement phrase occurs in sentence. Nah, bila mana di sini pelengkap dari suatu frasa atau klausa dalam satu kalimat pada contoh ini. Nah, kita lihat di sini contohnya katanya in which it serves as a complement or the verb hope. Nah, sebagai pelengkap. Nah, itu ada nanti kata kerja ya. Kata kerja ya di sini sebagai apa di sini serve as complement. It's a complement of the verb hope. Sebagai pelengkap dari kata kerja. Nah, ini ya. Depends. Kita lihat di the phrase ada noun phrase. Seperti kita lihat di sini ada schema ya di sini. Schema di sini noun phrase dari kalimat depends. Noun phrase is categorized as determiner. Kemudian determiner the kata sandang sebagai penentu yang sudah pasti ya. Kemudian ada nouns depends ya sebagai subjek. And then ada the. Ya, the ini apa? Masih ingat? Still remember that ini adalah penanda kala ya atau waktu ya. Tenses. Kalau kita lihat di sini ya, tensesnya. Nah, ada negatif PST, ini maksudnya masuk ke dalam present, simple present ya. Nah, kalau dalam bentuk tanda positif PST itu dalam bentuk past tense atau dalam bentuk lampau. Oke, di sini kata kerjanya ya, verb phrase-nya. Kemudian ada tense ya. It's divided into T and VP. VP verb phrase. Verb phrase ya is categorized as simple present hope ya. Because this is plural, depends ya, itu pens-nya itu banyak, jadi di sini verb-nya itu plural. And then ini sebagai tadi ya, disebut dengan complement ya phrase. Itu ada penanda dari ya that the team wants. Oke, di sini dibagi complement phrase-nya itu ada complement ya pelengkapnya, that TP ya. Nah, type of phrase-nya ada noun phrase dan tadi penanda tense. Noun phrase-nya di sini the team. The is categorized as determiner and teams sebagai kata benda. Dan bentuk T-nya di sini. Nah, di sini T ya dalam bentuk past tense. Past tense ya, penanda past tense di sini positif. Kemudian verb-nya ini dalam bentuk lampau. Oke, kalau kita lihat ya di sini, ini mengapa ya? Perhaps there is a question why ya, at the first sentence ya before complement ya the verb is verb. Kalau kita lihat di sini depends hope that the team won. Nah, ini kalau dalam kalimat pengandaian perumpamaan ya. Nah, di sini para fans tersebut dia berharap bahwa timnya itu akan menang ya. Nah, biasanya dalam kalimat pengandaian itu kebalikannya. Nah, berharap menang tapi in fact itu kenyataannya itu tidak menang ya.
Nah, di sini itu berbeda lagi dari perspektif untuk pembahasan. Kalau di sini kita hanya melihat tadi complement phrase-nya seperti apa. Nah, ini the structure of a sentence with an embedded CP, ya. Nah, dilengkapi dengan ada complement phrase-nya. Contoh dari ya diagram tree-nya ini. Next. Oke. Nah, ini from the table. Oke, we can see that some verb permitting CP complement. Nah, beberapa kata kerja. Nah, di sini ya kata kerja yang boleh, katanya yang diizinkan, ya, yang boleh diikuti oleh complement. Oke, di sini ada singkatan, ya. CP itu maksudnya complement phrase, NP non phrase, complement phrase, PP prepositional phrase yang mengenai to, dan CP complement phrase. Oke, kalau kita lihat di sini contohnya ini ada sample head. It means that the main verb that we can use to make a complement phrase. Oke, contohnya di sini complement phrase-nya di sini they believe, still remember that, untuk complements, sebelum before complements, there must be subject and verb. So after that, it can be followed by CP. Kita lihat di sini ada sample heads, kata kerja yang boleh diikuti oleh complement. Oke, di sini ada believe, know, think, remember. Kemudian ada persuade, tell, ada convince, promise, concede, admit. Oke, di sini complement seperti contoh berikutnya. They believe that Eric left. They believe that Eric left. Nah, mereka yakin, mereka percaya bahwa Eric sudah pergi. Nah, di sini they believe diikuti oleh complement. Penandanya apa di sini adalah dalam bentuk that di sini, Kemudian non phrase dan complement phrase. They told Mary. Ini kan disebut dengan non phrase Mary-nya. They told Mary. Nah, itu gabungan bisa diikuti oleh non phrase dan CP. Kemudian ada kata persuade atau tell di sini. They told, yaitu dari kata awal tell, ini dalam bentuk past tense, They told Mary. Nah, Mary non phrase, kemudian diikuti oleh CP. That Eric had left. Nah, ini dalam bentuk past tense, kemudian past perfect yang sudah lampau dan lebih lampau lagi terjadi. Mereka mengatakan, katanya, pada Mary bahwa Eric sudah pergi. Nah, ini ada non phrase and CP, They told. Still remember that subject verb boleh diikuti non phrase dan complement phrase di sini. Kemudian ada preposition phrase dan CP. They admitted to Mary that Eric had left. Di sini ada prepositional phrase to Mary. They admitted to Mary. Nah, itu disebut dengan to Mary. Ada prepositional to, kemudian subject Mary, kemudian diikuti oleh complement phrase that Eric had left. Okay, from this tables, there are some example about the head that can be followed by complement phrase or non phrase and complement phrase or prepositional phrase to CP. Okay, next we go to about the non phrase here. Non phrase double U8 question.
Oke, WH question can be considered ya a constructions ya here ya as a noun phrase ya. This sentence are ya called WH question. Mengapa WH question ya? Karena di sini dalam bentuk why, which, where, when, and how. Ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, it is connected with the next discussions about the deep structure and surface structures. Okay, take for example, here, noun phrase. Which language can Jerry speak? Yeah, this is the sentence. It's categorized about the a question which languages can Jerry speak. Nah, di sini mengatakan ya bahasa apa saja di sini, which one language, bahasa yang mana yang bisa diucapkan, atau Jerry itu bisa bahasa apa saja ya, apakah Jerman, Inggris. Nah, ini masih ambigu itu ya belum tahu ya jawabannya, apakah Inggris atau Indonesian, Sundanese. Oke, and then noun phrase. Nah, ini which itu memilih ya, which one. Kalau what ya ini ya untuk menanyakan tentang subject or nouns. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, WH question, what syntactic category, ini kategori menurut sintaksis mengenai WH question. Oke, kita lihat di sini. Who ya, is asking about noun. Nah, who ini menanya tentang benda. Kalau what bisa ya tentang benda. Kemudian when it occurs by itself. Nah, itu kapan ya misalnya ya terjadinya ya. What ya misalnya berikutnya ada which and when is occur by itself. Nah, contohnya untuk menanyakan benda atau determiner, dan where ya tentang adverb, when adverb, why adverb, dan how adverb ya. Nah, di sini contohnya misalnya who did you contact, menanyakan tentang noun. What did you see, tentang benda. What movie do you want to see, ya ini bisa juga ya tentang benda. Which do you prefer, nah ini pilihan ya, itu bisa benda yang dipilih. Kemudian which car do you prefer, ya bisa ya. Noun juga where ya, where are you going, nah itu keterangan, bisa kemana, tempatnya di mana. When about the adverb, keterangan bisa waktu ya. Why ya bisa adverb ya, why did you leave the room, mengapa kamu meninggalkan ruangan di sini, bisa dalam bentuk adverb ya. Dalam bentuk contoh dari pertanyaan how. Nah, ini menanyakan tentang misalnya adverb bisa tentang misalnya cara ya dan sebagainya. Oke, nah di sini contoh ya dalam bentuk statement, pernyataan, kemudian nanti berubah menjadi bentuk WH question. Kita lihat di sini. Jerry can speak which languages? Nah, Jerry can speak bisa bicara ya. Di sini noun phrase-nya bahasa apa saja yang bisa diucapkan oleh Jerry ya. Which language can, nah nanti berubah di sini ya. Oke, contohnya which language ini berubah menjadi yang kalimat yang di akhir ya, which languages itu bisa pada awal kalimat. Which languages can Jerry speak, kemudian ini bergeser posisinya ya, kalimat awal bergeser ke kalimat akhir. Begitu juga di sini, they will talk about, menanyakan tentang what they will talk about ya, ini terjadi pergeseran kalau dalam bentuk question word ya. Jerry can speak, nah
ini tidak jelas bahasa apa. Nah, itu menggunakan boleh dalam bentuk which language. Which language can Jerry speak? Can Jerry speak? Can Jerry speak? Okay. Yeah, that's one some example about the WH questions. I think this is the simple and short explanation about our meeting today. Thank you very much.